ini ada perkataan yang bagus. Kata beliau, wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfa thumma yata'allamuna al-ilm hatta la yatma'u fi amwalin nas. Dahulu para ulama di zaman pertama mereka mempelajari hirfah. Apa hirfah? Hirfah itu skill bekerja. Jadi dulu ulama dia belajar dulu profesi, skill, baru dia menuntut ilmu. Agar dia tidak menginginkan harta kepada manusia. Karena penuntut ilmu, kalau dia tidak memiliki skill, tidak bisa mencari nafkah, yang pertama kali dia jual ilmunya. Dan dia akan mengharapkan dari ilmunya harta. Sedangkan kalau dia mengharapkan dari ilmunya harta, dikhawatirkan hilang keikhlasan. Dan dia terancam dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang seharusnya menuntut ilmu itu diharapkan wajah Allah, namun dia tidak menuntut ilmu melainkan menginginkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ketika dia menuntut ilmu syar'i dan dia menginginkan dari ilmunya semua yang berbau dunia, harta, pandangan manusia, popularitas, dan seterusnya, maka itu dia terancam tidak mencium bau surga. Maka di sini nasihat beliau, sepatutnya seseorang itu memiliki hirfah, ihtiraf. Hirfah itu skill. Makanya antum lihat para nabi. Daud alaihi salam, apa pekerjaannya? Pandai besi. Nabi yang lain najjar, pandai kayu. Sebagian nabi gembala kambing. Mereka memiliki skill untuk bisa mendapatkan harta. Ya, baru habis itu dia menuntut ilmu syar'i. Kalau dia menggabungkan dua hal, dia mencari nafkah dengan baik, kemudian dia menuntut ilmu syar'i, maka yang pertama ilmunya akan terjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi keikhlasan. Kemudian yang kedua, dia tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dengan itu dia menjadi aziz, menjadi mulia. Karena seseorang itu dicintai manusia kalau dia tidak berharap apa yang ada di tangan manusia. Makanya di sini nasihat ya ikhwah. Seseorang itu hidup, upayakan jangan pernah merepotkan orang lain. Ya, jangan pernah merepotkan orang lain. Seseorang apabila dia zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, dia tidak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia, dan dia hidup berusaha untuk berdiri di atas kakinya sendiri, dia bekerja keras, dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, walaupun dia keadaannya sulit. Cuman tidak ada yang tahu kesulitannya kecuali dia dan keluarganya. Dengan itu, dia akan dicintai sama manusia. Kenapa? Karena manusia kalau banyak diminta, ya, banyak direpotkan, akan tumbuh kebencian di dalam hati. Ya, ini orang minta terus. Ini orang ngerepotin. Kadang setiap ngelihat wajahnya buru-buru pergi berpaling. Karena orang itu tidak bertemu manusia kecuali merepotkan manusia. Ya. Nah maka dengan itu izzah, mulia. Ya. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada amalan, dengan amalan tersebut aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan boleh kita menginginkan dicintai manusia. Karena orang itu bertanya kepada Nabi SAW amalan, yang pertama dicintai Allah, yang kedua dicintai siapa? Manusia, mahbub indan nas, dicintai manusia. Maka Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya ahabbakallah. Kamu zuhud terhadap perkara dunia, kamu dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, kamu dicintai oleh manusia. Lihat dua hal. Zuhud terhadap dunia,
Artinya seseorang meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk perkara ukhrawiyah di dunia, dicintai dia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya ringan. Oleh karena itu tamak, ambisi itu menyempitkan hati, menyulitkan hidup. Kalau seseorang punya sifat tamak terhadap dunia, pengen punya tanah 1 hektar, pengen punya rumah 10, pengen punya mobil ini, dia kerja siang pagi hanya harapannya dunia, itu membuat hatinya kecil dan penuh kebimbangan. Tapi kalau dia zuhud terhadap perkara dunia, dia mengambil secukupnya dari dunia untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia niatkan istirahatnya untuk ibadah. Dia niatkan makannya untuk ibadah. Dia niatkan minumnya untuk ibadah. Dia niatkan nyari nafkah untuk ibadah. Dia niatkan semua hal yang Allah berikan dari fasilitas duniawiyah untuk kehidupan akhirat. Dan dia zuhud. Maka orang yang zuhud dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbakallah. Kamu dicintai oleh Allah. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa zuhud kalau di dalam hatinya nggak cinta akhirat. Karena seseorang kalau hanya dunia, prioritasnya apa dong dia? Dunia. Semuanya untuk dunia. Tapi kalau ada prioritas akhirat, baru ada zuhud keluar. Nah, zuhud ini harus dibangun di atas ilmu syar'i. Dan zuhud ini ya harus difahami caranya. Harus dibaca kitab-kitab zuhud. Oleh karena itu para ulama di dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi dan yang lainnya, dia membawakan bab ar-raqaiq, ya bab-bab riqaq, hadis-hadis yang melembutkan hati dan zuhud yang berkaitan dengan zuhud dari kehidupan duniawi. Apa fungsinya? Fungsinya agar orang ketika dia belajar ilmu agama, di dalam hatinya ada prioritas akhirat. Ada zuhud. Ilmu yang dia miliki melembutkan hati, menginginkan akhirat, ridha Allah, cinta Allah dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, wazhad fima indan nas. Kamu zuhud, kamu tinggalkan apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak berharap pujian manusia, tidak berharap sanjungan manusia, tidak berharap pemberian manusia, dan tidak berharap harta manusia. Nah, ketika orang tidak berharap dengan manusia, dia dicintai sama manusia. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tangan di atas apa? Memberi. Tangan di bawah selain meminta dikasih. Tangan di bawah itu selain meminta dikasih. Nah, biasakan kita punya prinsip hidup ini memberi. Ya, dan semakin banyak memberi, semakin banyak bahagia. Ibn Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan, seseorang semakin banyak berbagi, itu semakin bahagia. Makanya sebab kebahagiaan itu orang dermawan, sering berbagi. Ya. Oh, kalau dia memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang lain, itu ada insyirah as-sadar, ada kelapangan jiwa. Ya, ada kelapangan jiwa. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dia berbagi kepada orang, maka dia dibalas oleh Allah. Salah satu bentuk balasan Allah, dilapangkan dia jiwanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka seseorang semakin gemar berbagi, semakin gemar memberi, semakin gemar sedekah, semakin gemar memberikan nafkah, maka dia semakin bahagia. Namun semakin bakhil, semakin menahan harta, cuek, tidak peduli, berharap apa yang ada di tangan manusia, selalu melas, selalu memberikan, memperlihatkan ad-dha'af, kelemahan, tidak ada jid, semangat, tidak ada optimis, tidak ada positif, pemikiran positif, maka dia menjadi lemah, dibenci dia sama manusia. Nah, apalagi talibul ilm, penuntut ilmu syar'i yang dia sudah ngaji, dia sudah belajar, dia ta'lim, hatam kitab tauhid, hatam salasatul usul, belajar tafsir dan yang lainnya, cuman masih mengharapkan apa yang ada di tangan manusia.
Mengharapkan di sini bukan dia berdagang, tapi mengharapkan pemberian atau meminta kepada manusia. Maka ilmu yang ada pada dirinya itu akan jatuh di hadapan manusia karena perilaku tersebut. Nah, maka di sini Syekh menjelaskan sepatutnya bagi penuntut ilmu yatahallamun al-hirfah. Dia belajar profesi, berbekal dia. Apa yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi dan para rasul, mereka mencari kehidupan, mencari ma'isyah di luar dakwanya. Maka tadi kita sebutkan Nabiullah Daud, dia pandai besi. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau berdagang dengan harta Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengembala kambingnya orang-orang kufar Quraisy. Ya, makanya ada perkataan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, Anda pernah baca ketika beliau mengajar di Universitas Islam Madinah. Kata beliau, mestinya ada satu fakultas atau ada satu bekal buat mahasiswa ini, yaitu bekal profesi. Supaya dia lulus dari sini bukan hanya bisa berdakwah, tapi bisa mencari ma'isyah. Karena dikhawatirkan kalau dia menyebarkan ilmu syar'i, kemudian dia tidak memiliki ma'isyah kehidupan, maka nanti dia mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan dia mengharapkan dari ilmunya bayaran-bayaran atau sesuatu yang ada di tangan manusia. Dan itu akan yuzil nafsah, menghinakan dirinya dan menghilangkan izzah, kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Ya, maka ini penting juga ya, harus dipelajari dan harus diperhatikan bab ini. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, dia pandai jam, tukang servis jam. Ada pernah notanya, Anda lihat di foto gitu. Nama tokonya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tukang servis jam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, dan ini namanya hirfah. Ya, skill profesi di luar dari ilmu syar'i. Intinya maksud di sini adalah agar tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama. Kalau antum baca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, di situ disebutkan tentang larangan menghina diri dengan mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah banyak menyebutkan perkataan-perkataan larangan penuntut ilmu syar'i, dia tidak bekerja akhirnya mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kemudian di sini disebutkan dalam perkataan hikmah, man istaghna bimalin nas iftaqar. Barang siapa yang berharap harta manusia, dia akan menjadi fakir. Ya, dia akan menjadi fakir. Lihat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala an, dia hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Dipersaudarakan oleh salah seorang Ansar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Ansar itu menawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman ibn Auf. Dan Abdurrahman ibn Auf disuruh memilih istrinya mana yang dia cocok, akan diceraikan buat istri Abdurrahman ibn Auf. Cuman Abdurrahman ibn Auf mengatakan, jazakallahu khair, dullani ala suq, tunjukkan aku mana pasar. Maka Abdurrahman ibn Auf, dia bekerja sampai dia menjadi orang kaya raya kembali. Jadi sebagian sahabat ini luar biasa. Hijrah meninggalkan semua hartanya sampai kota Madinah kaya lagi. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia meninggalkan hartanya sampai kota Madinah kaya lagi dia. Utsman ibn Affan. Dan juga diantaranya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ya. Nah,